Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, semoga pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kuliah hukum perusahaan dan kepailitan. Saya masih akan membahas tentang hukum perusahaan dan kali ini saya ingin menjelaskan dua materi yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu materi tentang sumber-sumber hukum perusahaan dan juga tentang pembantu-pembantu perusahaan. Nah, berbicara tentang sumber hukum atau dasar hukum perusahaan. Sumber hukum digunakan sebagai dasar berpijak yang memiliki kekuatan memaksa kepada siapapun yang akan mendirikan atau melakukan aturan main terhadap sebuah perusahaan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, atau dengan kata lain sumber hukum adalah tempat di mana kita bisa menemukan aturan hukum. Apa maksudnya saudara-saudara? Kalau nanti kalian itu ngomong tentang sesuatu, maka harus berpijak kepada sumber hukum, dasar hukum. Jangan sampai melakukan debat yang tidak menggunakan sumber hukum. Ya, itulah yang kemudian bedanya debat kusir dengan debat hukum. Ya. Kenapa ada istilah debat kusir? Karena debat kusir itu adalah siapa yang lebih keras suaranya, ya, yang keluar urat lidahnya ini, maka dia yang menang gitu. Karena suara yang lain akan tidak kedengaran. Ya. Tapi kalau kita menggunakan debat hukum, ya maka kita akan menggunakan apa yang menjadi dasar-dasar kita berdebat. Ya. Misalnya kita ngomong tentang hukum perusahaan, maka kita harus paham, kita harus mengetahui KUH Dagang, KUH Perdata, kemudian Undang-Undang Perusahaan, mulai dari Undang-Undang 195, Undang-Undang 40 2007, dan juga undang-undang terkait lainnya. Misalnya kaitannya dengan tenaga kerja, ya kita juga harus menguasai undang-undang ketenaga kerjaan. Ngomong tentang investasi, ya kita harus menguasai juga undang-undang investasi, ya, dan seterusnya. Ya, itu sehingga kita tidak berdebat kusir, gitu ya. Tapi kita berdebat secara hukum yang menggunakan dasar hukum. Pembagian sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Ya. Material, formil. Apa bedanya? Ya, antara material dan formil. Ini tidak hanya di hukum perusahaan, tapi di semua mata kuliah kalian juga harus memahami, ya, apa itu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum dalam arti material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Ya. Pada saat pembuatan sebuah undang-undang, apa saja hal-hal yang ikut serta menentukan isi undang-undang. Biasanya, ya, dari segi ekonomis, dari segi sejarah, dari segi sosiologi, filsafat, maupun juga tidak sering, ya, unsur-unsur agama biasanya akan dimasukkan sebagai materi dari sebuah undang-undang atau sebuah peraturan. Ahmad Ali menyatakan bahwa dalam sumber hukum material yang terpenting adalah kesadaran hukum warga masyarakat, dari mana dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukan. Disebut sumber hukum formil, sedangkan sumber hukum dalam arti formil, saudara-saudara, adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakat. Disebut dengan sumber hukum formil karena semata-mata mengingat cara timbulnya hukum positif dan bentuk dalam timbulnya hukum positif dengan tidak mempersoalkan asal-usul dari aturan-aturan tersebut. Ingat pada saat S1 sudah kalian diajarkan tentang apa itu hukum positif, ya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara, ya, dalam jangka waktu tertentu. Itu yang disebut dengan hukum positif. Kenapa dia saat ini di dalam suatu negara dalam masa tertentu? Karena hukum positif itu bisa saja nanti kemudian berhenti menjadi hukum positif. Ya, kenapa? Karena sudah ada aturan baru yang menggantinya. Misalnya, Undang-Undang 1 tahun 95 tentang PT perseroan terbatas menjadi hukum positif, ya, pada saat
kurun 95, 96, 97 terus ya, sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang kemudian mencabut ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 95. Sehingga yang tadinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 hukum positif bagi sebuah PT kemudian tidak lagi menjadi hukum positif dari sebuah PT. Ya. Biasanya selain hukum positif atau di dalam hukum dikenal dengan ius constitutum, ada juga nanti ius constituendum, ya, hukum yang dicita-citakan. Nah, biasanya ini masih rencana-rencana, kemudian nanti kalau sudah dia diundangkan baru dia akan menjadi hukum positif atau menjadi ius constitutum. Sehingga ius constituendum bisa menjadi ius constitutum. Ya. Sedangkan ius constitutum tidak menjadi ius constituendum. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana hubungan antara hukum dagang dengan KUH Perdata, saudara-saudara? Hukum dagang dengan KUH Perdata ini adalah hubungan ya lex specialis derogat legi generalis. Ya. Kalau bahasa Belandanya lex specialis derogat, ya. Legi ya, generalis. Ya. Jadi G itu dibaca G. Gitu ya. Nah, jadi ketentuan yang khusus akan menyampingkan ketentuan yang umum. Artinya bahwa sepanjang dia tidak diatur di dalam KUH Perdata, ya maka yang digunakan adalah yang di KUH dagang itu, gitu ya. Artinya dia tetap ada kaitan. Tetapi kalau dia sama, maka dia akan diambil yang di KUH dagang yang lebih spesifik ya. Tapi kalau tidak diatur maka dia akan kembali atau mengacu kepada kitab undang-undang hukum perdata. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai sumber-sumber hukum perusahaan. Ya, terutama ini dikatakan sebagai sumber-sumber hukum perusahaan yang formal, ya, yang formal. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau isinya, materinya, substansinya itu yang dikatakan sebagai sumber hukum material. Ya, di situ. Sumber hukum formal ini yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian undang-undang yang lahir setelah Indonesia merdeka atau perundang-undangan lainnya, bahasanya adalah perundang-undangan. Kenapa dikatakan perundang-undangan? Karena di dalam perundang-undangan itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ya, ada peraturan menteri, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya antara undang-undang dengan perundang-undangan, maka undang-undang itu salah satu bagian dari perundang-undangan. Jadi yang luas itu adalah perundang-undangan. Nanti saudara-saudara bisa lihat di dalam tata urutan perundang-undangan ya, di dalam Undang-Undang 12 2011 sebagaimana sudah diubah dalam Undang-Undang nomor 15 ya. Nah, jadi di sana akan diurutkan bahwa yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar, kemudian yang kedua adalah TAP MPR, kemudian undang-undang dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jurisprudensi, kemudian yang kelima adalah yang keempat adalah kebiasaan dalam praktek-praktek perseroan di dunia maupun di Indonesia maupun di dunia. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi sumber-sumber hukum perusahaan yang sifatnya adalah formil. Banyak nanti ya. Di dalam yang kedua ini, poin kedua ini banyak sekali nanti ya. Masuk undang-undang hak kekayaan intelektual, undang-undang investasi, undang-undang BUMN, semua. Dia masuk di dalam ini poin kedua ini. Ya, seperti itu. Nah, kita undang-undang hukum dagang dan kita undang-undang hukum perdata, misalnya di dalam pasal 13-19 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lain. Nah, artinya perjanjian-perjanjian yang ada itu akan tetap tunduk kepada Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 KUH Dagang menyatakan bahwa KUH Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini yang saya katakan tadi bagaimana hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Nah, ini contoh perundang-undangan setelah Indonesia merdeka yang saya katakan tadi, ini hampir semua ya.
Undang-undang pasar modal, undang-undang asuransi, undang-undang perbankan, perbankan syariah, undang-undang hak kekayaan intelektual, perseroan terbatas, BUMN, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Ya. Ini termasuk belum lagi yang saya jelaskan tadi, belum lagi yang termasuk di situ adalah peraturan di bawah undang-undang. Ya. Karena itu juga termasuk perundang-undangan. Di sini belum saya masukkan peraturan menteri atau keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan menteri, ya, itu juga masuk di dalam eh, di dalam sumber hukum perundang-undangan setelah Indonesia merdeka. Kemudian jurisprudensi, saudara-saudara, jurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengadili perkara atau kasus yang serupa atau sama. Ya. Ini menurut Ridwan Hakim. Kemudian jurisprudensi dalam arti kata putusan pengadilan merupakan pula sumber hukum perusahaan, putusan kasasi Mahkamah Agung. Ini juga dinyatakan ya dalam beberapa sumber ya menyatakan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung itulah yang kemudian menjadi jurisprudensi. Ya. Nah, misalnya ini contoh-contoh jurisprudensi yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum perusahaan dan sudah terjadi di Indonesia adalah dalam perkara-perkara mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan, pilihan hukum, ya, leasing, ya, dan beberapa yang lainnya. Misalnya ini nanti kalian bisa membaca perkara merek naik nomor 220 garing PK Perdata 1986, 16 Desember 86. Ya, perkara merek Snoopy dan Woodstock ini juga ya beberapa perkara-perkara ya yang sudah dijadikan sebagai jurisprudensi. Kemudian yang terakhir kebiasaan dalam praktik perseroan. Kebiasaan adalah tata cara hidup yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama, pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berpikir dan bersikap tindak dalam menghadapi berbagai hal pada kehidupannya. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib ya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini yang menjadikan sumber kebiasaan itu juga digunakan sebagai praktik. Ya. Nah, sebenarnya memang masih ada juga beberapa sumber hukum ya yang di dalam hukum perusahaan yang misalnya sumber hukum misalnya termasuk doktrin pun sebenarnya masih dijadikan juga sebagai sumber hukum. Artinya pendapat-pendapat ahli misalnya dalam sebuah perkara maka ahli juga akan dipanggil ya. Kemudian juga ada perjanjian-perjanjian ya, baik perjanjian yang bersifat nasional maupun perjanjian yang bersifat internasional atau traktat ya. Artinya ya tetap dia akan tunduk kepada KUH Perdata tadi bahwa apa yang dibuat oleh kedua belah pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Artinya perjanjian yang mereka kedua belah pihak itu buat juga akan mengikat sebagaimana undang-undang yang ada ya di situ ya. Sehingga secara umum maka bisa juga dijadikan sebagai sumber hukum ya seperti tadi baik itu doktrin ya pendapat ahli pada saat misalnya di sidang-sidang itu juga hakim akan menjadikan dia sebagai rujukan dalam pengambilan putusan di pengadilan ya kemudian perjanjian juga akan mereka dilihat ada enggak perjanjian yang mereka buat ya nah, karena perjanjian ini pada hakikatnya ya kalau traktat memang karena ya kecuali kalau dalam bentuk besar ya, dalam bentuk beberapa negara mungkin ya. Tapi sebenarnya lebih kepada mereka biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah karena hubungan privat ya, hubungan privat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Seperti itu. Contoh kebiasaan dalam praktek perusahaan, perbuatan yang bersifat keperdataan mengenai kewajiban hak yang seharusnya dipenuhi, tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal-hal yang patut dan menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak. Ya. Nah, jadi ini yang materi yang kedua yang pernah saya sampaikan kemarin sebelumnya. Nah,
Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang materi ketiga ya pada saat itu, yaitu tentang pembantu-pembantu perusahaan ya. Jadi tentang pembantu-pembantu perusahaan dan kewajiban membuat pembukuan ya. Yang pertama, seorang pengusaha di dalam melaksanakan usahanya dapat ditempuh dengan 3 hal atau 3 cara ya. Yang pertama adalah dapat melakukan perusahaannya sendiri tanpa pembantu ya. Jadi misalnya perusahaan perorangan langsung ya, misalnya saya mendirikan membuat kios ya, saya langsung sendiri ya. Nah, misalnya ada saudara-saudara di rumah yang punya kios ya, ibu kalian misalnya langsung dia sebagai karyawannya dia, sebagai yang penyedia modal dia gitu, artinya dia sendiri. Kemudian yang kedua, melakukan perusahaan dengan pembantu-pembantunya ya, seperti tadi ibu kalian misalnya punya modal, kemudian dia memberikan atau mengangkat seorang pegawai ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya ya, jadi diwakili ya, misalnya saya mendirikan sebuah perusahaan warung misalnya ya, saya kasih kepada adik saya ini silahkan ya, atau kepada saudara saya silahkan untuk melaksanakan, nanti tinggal bagaimana dia melaporkan ke saya ya. Jadi 3 hal ini. Nah, kemudian khusus untuk yang kaitannya dengan pembantu-pembantu perusahaan itu ada 2 ya. Ada pembantu perusahaan di dalam dan ada pembantu perusahaan di luar. Nah, untuk pembantu-pembantu perusahaan yang ada di dalam, nah ini yang dikenal dengan ada pelayan tuku ya. Nah, semua pelayan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan di tuku, nah, kasir, pencatat barang ya, kemudian apalagi yang ada di dalam tuku itu ya, itu termasuk di dalam pelayan tuku. Kemudian ada pekerja keliling yang pembantu perusahaan nomor 2, ada namanya pekerja keliling ya, masih di pembantu perusahaan di dalam. Pembantu pengusaha di luar kantor untuk memperluas transaksi bisnis. Dia di luar kantor, tapi sebenarnya dia membantu dalam perusahaan ya. Nah, jadi dia punya karyawan, kemudian karyawannya ini disuruh keliling ya. Keliling pergi misalnya ke toko-toko kecil ya. Nah, ini jualkan ini, jualkan ini, jualkan ini. Nah, mungkin kalian yang punya warung itu akan menghadapi hal seperti itu. Ada orang datang membawa barang, nah, biasanya di situ adalah dari sebuah perusahaan. Dalam pasal 1 butir 23 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 1998 dinyatakan bahwa pedagang keliling yaitu perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda, atau sejenisnya. Kemudian ada namanya pengurus filial. Yang ketiga yaitu pihak yang mewakili pengusaha untuk semua hal, tetapi terbatas untuk satu cabang atau satu wilayah tertentu saja. Ya. Nah, ini namanya pengurus filial. Kemudian yang keempat ada namanya pemegang prokurasi. Apa itu pemegang prokurasi? Adalah pemegang kuasa dari perusahaan yang bertindak sebagai wakil dari pimpinan perusahaan. Pemegang prokurasi adalah orang kedua dari pimpinan perusahaan yang berkedudukan sebagai wakil. Jadi itu namanya pemegang prokurasi. Kemudian yang kelima adalah manajer. Manajer adalah pemegang kuasa pertama dari suatu perusahaan. Ya, jadi manajernya siapa? Sebenarnya pimpinannya siapa? Dia diberikan wewenang ya oleh siapa namanya, oleh kalau di dalam perusahaan besar ya tentu oleh namanya pemegang saham ya. Nah, tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kecil ya itu siapa yang punyanya itu ya. Nah, jadi manajernya itu siapa ya. Jadi seperti itu. Ini untuk pembantu-pembantu perusahaan yang ada di dalam. Nah, kemudian pembantu-pembantu perusahaan yang ada di luar. Yang pertama itu adalah ada namanya agen perusahaan. Adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Agen perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan dari pengusaha. Agen perusahaan dapat mewakili lebih dari satu perusahaan. Agen perusahaan berfungsi sebagai perantara antara pengusaha dan pihak ketiga sebagai wakil pengusaha. Contohnya seperti apa biar kalian lebih jelas. Misalnya
Kalau kalian mau membeli tiket ya pesawat ya atau tiket kereta api atau tiket ya eh, itu apa namanya legundi gitu ya. Nah, jadi ada agennya ya selain selain misalnya penjualan resminya di Lion Air misalnya atau di Garuda, kantor Garuda. Anda misalnya membeli di travel apa gitu ya, yang ada di Cakra atau di Ampenan. Nah, itu mereka adalah statusnya sebagai agen. Ya. Dia perusahaan sendiri, tetapi diberikan kewenangan ya untuk melakukan perjanjian ya dengan pihak ketiga atas nama Garuda, atas nama Lion, atas nama Citylink, atas nama Legundi, atas nama apa namanya kereta api misalnya. Ya, jadi seperti itu. Mereka adalah perusahaan sendiri. Saya mendirikan perusahaan A misalnya, nanti saya bisa menjadi agen dari apa. Ya, jadi seperti itu. Itu namanya agen dari perusahaan. Kemudian ada makelar ya. Ini makelar kalau di kita sekarang ini seolah-olah makelar ini kurang bagus ya. Padahal makelar ini adalah bahasa Belanda ya. Dari Belanda dulu makelar ini ya. Dan dulu ini sempat disumpah makelar ini ya. Orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Ini namanya makelar. Maklar bukan sebagai pihak ya, karena yang menjadi pihak adalah tetap pengusaha. Maklar harus mendapat pengangkatan dari Menteri Kehakiman ya. Dulu Menteri Hukum dan HAM, sebelum menjalankan perusahaan, maklar harus mengangkat sumpah di depan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Maklar dalam melaksanakan usahanya mendapat provisi namanya ya. Provisi itu upah ya atau korteh ya, dan maklar juga harus membuat pembukuan. Saat ini maklar sebagaimana diatur dalam KUH dagang sudah tidak dijumpai lagi di dalam praktek dagang sehari-hari. Yang berkembang saat ini adalah calo ya atau perantara ya yang bekerja tanpa izin dari lembaga resmi sebagaimana maklar dulu ya. Nah, mungkin kalian kenal kalau menjual sebuah barang ya itu namanya calo ya atau perantara. Bahkan ada namanya tukang catut begitu ya. Artinya nanti dia akan menyatut di sana berapa persen komisi saya, berapa persen komisi saya juga dia akan baik di penjual maupun di pembeli biasanya orang-orang. Dan sekarang banyak sekali ya calo-calo misalnya di masyarakat yang ada saat ini. Kemudian ada namanya komisioner, yaitu orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri, berdasarkan perintah dan atas pembiayaan orang lain dengan menerima upah provisi yang tadi itu. Komisioner sebagai pelaksana perintah harus memberikan pertanggungjawaban secepat mungkin pada orang yang memberi perintah. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18.02 KUH Perdata yang menyatakan bahwa si kuasa diwajibkan memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa. Itu namanya komisioner. Kemudian yang terakhir ada notaris dan pengacara. Kenapa kok notaris bisa menjadi pembantu perusahaan? Ya, kenapa pengacara bisa dikatakan sebagai pembantu perusahaan? Notaris dan pengacara ini dikatakan sebagai pembantu perusahaan ya di luar, ingat ya, membantu perusahaan di luar. Karena memang perusahaan itu acap kali ya pasti ada hubungan-hubungan dengan notaris. Dalam hal misalnya bank, bank itu kan perusahaan ya. Ada orang mau minjem ya, ada nasabah atau debitur, maka bagaimana ya ketentuan-ketentuan itu misalnya akan diatur di dalam kontrak ya yang kemudian dibuat oleh si notaris. Sedangkan pengacara sama ya. Pengacara dalam hal insidental apabila sebuah perusahaan itu mengalami masalah-masalah hukum, maka pengacara ini akan membantu perusahaan itu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Makanya notaris dan pengacara ini dikatakan sebagai pembantu di luar perusahaan. Ya. Oke, kemudian yang terakhir kewajiban membuat pembukuan sebagaimana dinyatakan
beberapa pengertian waktu kita membicarakan tentang pengertian perusahaan, baru dikatakan sebuah perusahaan itu adalah apabila dia mencatatkan laba rugi dan mencatat sebuah pembukuan. Nah, inilah ketentuan-ketentuan pembukuan ya. Kalau Anda ingin mendirikan sebuah perusahaan yang profesional, ya maka buatlah dia dalam bentuk pembukuan gitu ya. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Pembukuan itu adalah pencatatan transaksi keuangan. Transaksi yang dimaksud di sini meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, pengeluaran ya, oleh perorangan maupun organisasi. Misalnya kalau di rumah, kalau Anda mau tahu keluar masuk alur barang itu ya harus dicatat. Ya, dicatat. Misalnya hari ini berapa laku barang kalian. Ya, itu harus dicatat. Ya, permen misalnya laku sekian. Ya. Nah, persoalan di kita adalah cenderung kita menganggap hal itu remeh. Ya. Hal itu tidak terlalu penting. Inilah yang menyebabkan cepat kadang-kadang kita itu bangkrut ya di dalam berusaha. Apalagi yang kadang-kadang memiliki anak ya, mungkin kalian yang ibunya berjualan rokok misalnya kemudian mengambil rokok ya, berjualan sabun mengambil sabun ya. Nah, tidak dicatat akhirnya besok lama-lama ya bingung orang tuanya di mana sabunnya, di mana ini ya. Meskipun ya di dalam yang benar itu ya meskipun keluarga sebenarnya harus dicatat bahwa sudah keluar sabun sekian, sudah diambil rokok sekian. Ya. Jadi harus seperti itu. Karena kalau tidak ya akan kacau sebuah perusahaan. Ya. Biasanya itulah yang menyebabkan perusahaan kita, usaha kita itu jarang maju ya. Karena cenderung kita terlalu mencampur dengan urusan-urusan pribadi. Ya. Nah, ini sistem pembukuan masukan tunggal, ini ada beberapa istilah saja, nanti silahkan dibaca ya. Ini di dalam pasal 6 ayat 1 ya tentang ketentuan ya. Ketentuan untuk pembukuan ya. Jadi ini pembukuan itu sifatnya rahasia tetapi bisa ditembus ya. Artinya di dalam hukum ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang tadinya rahasia bisa menjadi tidak rahasia. Kenapa? Karena ada misalnya kepentingan-kepentingan. Ya, menyelesaikan soal warisan, bagi yang turut berkepentingan dalam usaha bersama, kepentingan perseroan, bagi yang turut mengangkat agen atau kuasa hukum yang langsung berkepentingan dalam kepailitan, ini semua, ya, semua ini harus boleh ya yang tadinya sifatnya rahasia sebagaimana disampaikan di dalam pasal 6 ayat 1. Ya. Nah kemudian sifat rahasia eh, ini terobos pembukuan dalam hal ini hanya diberikan kepada pihak yang bersengketa di muka pengadilan, biasanya seperti itu. Biasanya di muka pengadilan. Nah, jadi ini biasanya persoalan-persoalan di hukum ya, persoalan-persoalan hukum itu biasanya pengadilan akan menembus ya, menembus artinya menembus itu adalah yang tadinya sifatnya rahasia maka bisa dibuka ya. Nah, ini ya. Jadi inilah yang penting saudara-saudara ketahui, nanti tinggal dibaca. Saya sudah memberikan bahan pada minggu yang lalu ya. Hari ini saya ingin berdiskusi ya, ingin tanya jawab apabila ada hal-hal yang menurut kalian belum jelas ya. Perlu saya jelaskan maka nanti saya akan menjelaskan melalui WA Group ya. Mohon semua yang sudah menjapri saya juga dikemukakan pertanyaannya melalui WA Group ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai dengan waktu kuliah ini nanti saya menunggu ya, menunggu pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang ingin kalian sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.